anak-anak hebat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran 1. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Nah, tunas kelapa itu gambarnya seperti gambar yang di atas ya, itu yang dinamakan dengan tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Lalu anak-anak, pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya, baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan juga sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar juga secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih anak-anak. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas
secara mandiri bersama teman-teman. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Nah, yang dimaksud dengan anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain loh. Lalu, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Nah, kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri, salah satunya adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lalu, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, nama-nama kelengkapan seragam pramuka adalah ada baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Nah, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Nah, tugasnya anak-anak mengerjakan kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan secara mandiri ya, dengan mengisi tabel. Caranya yaitu dengan cara memberi tanda centang. Misal, nomor 1 kegiatannya memakai baju. Nah, semisal anak-anak memakai baju itu dilakukan secara mandiri, maka anak-anak memberikan tanda centang pada kata-kata ya. Namun, jika anak-anak memakai baju masih dibantu oleh orang lain, berarti anak-anak memberikan tanda centang pada kata tidak. Nah, nanti anak-anak lanjutkan mengerjakan nomor 1 sampai 7 ya di buku tulis kalian. Nah, setelah mengerjakan, kalian coba diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Nah, di sini Ibu sudah buatkan tabel agar memudahkan kalian ya mengenai persamaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Nah, persamaan antara seragam sekolah dan seragam pramuka itu ada memiliki badge nama peserta didik. Nah, pada seragam sekolah dan seragam pramuka sama-sama memiliki badge nama ya. Badge nama kalian. Lalu memiliki lambang atau logo. Nah, antara lambang seragam sekolah dan seragam pramuka juga sama-sama memiliki logo atau lambang. Lalu ada memiliki kelengkapan penutup kepala. Nah, kalau seragam sekolah itu kelengkapan kepala disebut dengan topi. Sedangkan seragam pramuka, kelengkapan penutup kepalanya itu disebut dengan baret. Lalu bagian bawah seragam berupa rok dan celana. Nah, antara seragam sekolah dan seragam pramuka itu sama-sama bagian bawahnya itu berupa rok dan celana. Lalu memiliki kelengkapan pada bagian leher. Nah, jika pada seragam sekolah, kelengkapan pada bagian leher itu disebut dengan dasi. Sedangkan pada seragam pramuka, kelengkapan pada bagian leher itu disebut dengan setangan leher. Lalu di sini juga Ibu punya tabel perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Perbedaannya, warna dasar seragam sekolah itu berwarna merah putih,
Sedangkan seragam pramuka itu warna dasarnya coklat muda dan coklat tua. Lalu seragam pramuka itu memiliki badge daerah dan jabatan, sedangkan seragam sekolah itu tidak memiliki. Lalu perbedaan selanjutnya, penutup kepala seragam sekolah berupa topi, penutup kepala pramuka berupa baret. Lalu rok dan celana seragam sekolah berwarna merah hati, sedangkan rok dan celana seragam pramuka berwarna coklat tua. Lalu perbedaan selanjutnya, seragam sekolah menggunakan dasi, sedangkan seragam pramuka menggunakan setangan leher. Nah, lalu kalian perhatikan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga. Nah, di sini ada pramuka siaga putri dan pramuka siaga putra. Nah, di situ ada di bagian jika seragam atribut pramuka siaga putri, di bagian kerah sebelah kanan itu ada tanda pandu dunia. Nah, jika pada penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra, tanda pandu dunia itu ada di dada sebelah kanan atas. Lalu ada papan nama di dada sebelah kanan. Ada tanda lokasi atau pita daerah di lengan sebelah kanan. Itu antara putra dan putri itu sama. Lalu ada pita nomor atau nomor gudeg di sebelah kanan, lengan sebelah kanan. Lalu ada lencana wilayah, itu juga di sebelah kanan, lengan sebelah kanan. Lalu ada tanda jabatan di dada sebelah kanan bawah. Lalu ada tanda tutup kepala yang berada di topi ya, yang berada di kepala yang berwarna hijau. Lalu untuk yang putri, tanda pelantikan itu ada di kerah sebelah kiri. Sedangkan yang putra, tanda pelantikan itu ada di dada sebelah kiri. Lalu ada tanda barung di lengan sebelah kiri. Lalu ada TKU juga di lengan sebelah kiri, dan ada TKK di lengan sebelah kanan. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang kalian perhatikan tanda atau atribut yang dikenakan sebagai berikut. Perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, di sini coba kita kelompokkan tanda pramuka tersebut dengan bangun datar. Di kelompok bagian bangun datar lingkaran itu yang tanda pramuka berbentuk lingkaran itu ada tanda kecakapan khusus Purwa. Gambarnya itu yang paling kiri, tanda kecakapan khusus Purwa. Lalu lingkaran lagi ada lambang pandu dunia putri bagian tengah. Lalu ada tanda pelantikan putri. Terus persegi ada tanda kecakapan khusus Madya. Ada lambang pandu dunia untuk putra. Lalu ada tanda pelantikan putra. Bagian persegi panjang itu ada tanda jabatan, nomor gudeg, dan papan nama. Lalu segitiga itu ada tanda barung hijau dan tanda burung merah di situ. Lalu adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Nah, ternyata ada. Ternyata bentuk tanda di seragam pramuka ada yang berbentuk segi 5 juga ya. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah
satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan, yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, dan juga alat menari. Nah, perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Bunyikan sesuai dengan petunjuk berikut ini. Gerakan tangan. Tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kiri atas, lalu tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki. Lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lalu gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan. Tepukan tempurung 1 kali di depan. Lalu letakkan kaki kiri di depan. Tepukan tempurung 1 kali di belakang. Gerakan kepala. Kepala menoleh ke kiri. Tepukan tempurung di sebelah kanan. Lalu lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoreh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan dengan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.